Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanum Ramandita Safitri, kelas 10 MIPA 3, SMA 6 Karawang. Saya akan membahas tentang video Animalia Invertebrata, membahas tentang film Porifera, Coelenterata, dan Platyhelminthes. Saya akan membahas 3 film dari invertebrata, yaitu Porifera, Coelenterata, dan Platyhelminthes. Yang pertama ada Porifera. Apa sih Porifera itu? Porifera adalah hewan yang memiliki pori yang banyak untuk regulasi tubuh. Yang artinya si Porifera ini hewan yang multiseluler. Porifera juga disebut sebagai kingdom parazoa. Para yang artinya di samping dan zoa yang artinya hewan. Hal ini kenapa terjadi? Karena Porifera tidak memiliki bentuk tubuh layaknya hewan lainnya. Oleh sebab itu dikatakan juga sebagai tumbuhan. Jadi karena tubuhnya tidak sempurna seperti hewan juga, dia bisa dikatakan sebagai tumbuhan juga. Ciri-cirinya itu seperti tadi ya, tubuhnya berpori. Nah, Porifera juga mempunyai sifat sesil. Artinya apa sih? Sifat menetap. Porifera tubuhnya radial, artinya kalau dipotong banyak bagian yang akan didapatkan. Jadi kalau kita motong bagian tubuhnya itu banyak bagian yang akan didapatkan karena bersifat radial. Lalu ada struktur tubuh Porifera. Struktur tubuh Porifera seperti ini ya. Nah, di sini ada saat kita membelah struktur tubuh Porifera ini akan terdapat bagian ini, yaitu amebosit, spicula, spongin, pinakosit, dan koanosit. Ostium ini untuk masuknya air ya. Amebosit. Yang pertama amebosit, yaitu proses pengangkutan zat, dimana ini bertujuan untuk zat pengangkut ya. Lalu ada spicula. Spicula itu penyusun dinding agar kuat untuk menyusun dinding-dinding ya. Lalu ada spongin, pinakosit. Pinakosit itu bagian luar. Lalu ada koanosit yang berperan untuk proses pencernaan ya. Jadi ini sel kolar, ini ada sel kolar. Terus ini yang pinggir sini mikrolili. Dan yang ini ada nukleus. Ini yang keluar panjang ini namanya flagella. Nah, ini tuh bagian dari koanosit. Lalu untuk proses masuknya air ke spongosol, yaitu dari air masuk nih dari ostium mengalir ke spongosol ke bagian tengah, lalu keluar dari osticulum. Yang artinya nih prosesnya ini ya, sudah dijelaskan tadi. Airnya masuk melalui ostium, dia masuk nih. Lalu ke bagian tengah yaitu spongosel sampai ke bagian tengah. Lalu dikeluarkan melalui osculum. Selanjutnya ada tipe-tipe saluran air. Tipe-tipe saluran air pada Porifera ada 3, yaitu askon, yang artinya saluran itu lurus langsung ke spongosol. Jadi saluran itu menuju lurus langsung ke spongosol dan keluar dari stikulum. Terus yaitu ada sikon. Sikon itu ostium ke saluran bercabang yang langsung ke spongosol. Jadi airnya itu ke ostium dulu, terus ke saluran bercabang dulu nih. Dia ke saluran bercabang dulu, terus baru langsung ke spongosol. Terus ada leukon. Leukon itu ostium ke saluran bercabang yang tidak langsung ke spongosol. Jadi kalau leukon ini lebih ribet ya. Jadi dia ke ostium, ke saluran bercabang itu dia masih berlibet-libet lagi. Nggak langsung ke spongosol, tapi dia masih berlibet gitu di cabangannya. Itu kalau leukon. Terus ada klasifikasi Porifera. Klasifikasi Porifera terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Calcarea, golongan Hexacinetilda, dan golongan Demospongiae. Golongan
sel area mempunyai unsur CaCO3, golongan hexatinelhilda itu mempunyai sedikit unsur CaCO3 dan golongan demospongia itu tidak memiliki CaCO3. Jadi bersifat lembut. Ini keras, ini tidak terlalu keras. Untuk demospongiae itu bersifat lembut. Yang kedua ada filum Coelenterata. Tadi filum Polyphera sudah dibahas. Sekarang lanjut ke filum Coelenterata. Apa sih Coelenterata itu? Coelenterata berasal dari kata coelon yang berarti berongga dan enteron yang berarti perut. Dengan demikian, Coelenterata merupakan hewan yang menggunakan rongga tubuhnya atau perut ya sebagai tempat pencernaan makanan. Lalu ada ciri-ciri Coelenterata, yaitu hewannya berongga, lalu tubuhnya radial seperti yang tadi. Radial itu kita bisa menemukan banyak bagian yang didapatkan. Lalu mempunyai gastrovaskuler, yaitu sistem seperti tabung di dalam tubuhnya. Jadi gastrovaskuler itu terdapat di dalam tubuhnya. Sistemnya itu seperti tabung. Lalu ada klasifikasinya nih. Klasifikasinya terbagi menjadi 3, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Hydrozoa itu contohnya Hydra ya. Beda ya, Hydra dan Hydrilla. Hydrilla itu untuk tumbuhan, Hydra itu hewan. Lalu ada contoh dari Anthozoa. Anto itu apa sih? Anto itu artinya bunga. Jadi Anthozoa itu seperti contohnya anemon. Lalu Coelenterata itu ada contohnya ada ubur-ubur ya. Di sini ada daur hidup ubur-ubur. Nama lainnya yaitu Aurelia aurita. Daur hidup ubur-ubur itu mempunyai 2 fase, yaitu fase melekat atau polip dan fase berenang bebas, medusa. Fase melekat itu ada di bawah ya, dari Scyphistoma strobila ke sini, ke menjadi Evira. Lalu ada fase berenang bebas. Fase berenang bebas itu yang disebut medusa. Fase medusa itu ada di atas, sedangkan fase melekat atau polip itu ada di bawah. Jadi ini fase melekat, ini fase medusa atau fase berenang bebas. Nah, kalau ini fertilisasinya secara seksual, kalau ini aseksual. Jadi ini vegetatif, ini generatif. Ubur-ubur itu ada ubur-ubur jantan, ada ubur-ubur betina. Jadi proses daur hidupnya gini. Yang jantan mengeluarkan sperma, yang betina mengeluarkan ovum, digabungkan menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi planula, dan planula akan berkembang menjadi Scyphistoma, makin gede dan menjadi strobila di fase vegetatif aseksual. Nah, ini nanti ada kuncup-kuncup di atasnya yang nantinya akan dilepaskan menjadi Evira. Lalu setelah menjadi Evira, dia akan berkembang menjadi medusa muda, dan medusa muda dia akan menjadi ubur-ubur dewasa. Yang ini sudah dewasa yang akan melakukan fertilisasi nantinya. Selanjutnya ada struktur tubuh ubur-ubur. Struktur tubuh ubur-ubur itu dibagi menjadi 2, ada ectoderm sama endoderm. Ectoderm terdiri dari 3 bagian, yaitu tentakel, nematosista, dan cnidoblast. Tentakel itu alat gerak ya, kayak kalau seperti manusia alat geraknya itu tangan ya, kaki. Kalau ubur-ubur ini tentakel, berupa tentakel alat gerak sebagai alat geraknya. Lalu ada nematosita. Nematosita itu sel penyengat. Jadi ubur-ubur ini mempunyai sel penyengat yang dinamakan nematosita. Lalu ada cnidoblast, yaitu terdapat racun. Jadi si ubur ini terdapat racun. Racun itu disebut cnidoblast. Lalu ada bagian endoderm. Endoderm itu rongga gastrovaskuler seperti yang tadi dijelaskan. Gastrovaskuler itu sistem seperti tabung di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh ubur-ubur sistemnya itu seperti tabung. Lalu yang namanya ubur-ubur itu mulut dan anusnya bergabung menjadi satu. Jadi dia mulut dan anusnya itu bergabung. Jadi makan, misalkan ini ya, ada
ini ubur-ubur, terus ini tengahnya tuh lubang. Ini tuh sebagai mulut dan sarana ekskresi. Jadi makan lewat lubang ini. Jadi makan itu mulutnya itu lewat sini dan mengeluarkan ekskresi lewat lubang ini juga, lewat anus, ngeluarin anusnya itu lewat lubang ini juga. Jadi ubur-ubur ini masih menjadi satu ya antara mulut dan anusnya. Oleh karena itu sistem pada ubur-ubur ini belum sempurna karena mulut dan anusnya masih menjadi satu. Makan lewat lubang ini, ngeluarin ekskresi juga lewat lubang ini. Oke, selanjutnya ada Platyhelminthes, yaitu cacing ya. Platyhelminthes itu ciri-cirinya itu pipih. Plat itu pipih ya. Terus hermaprodit itu mempunyai 2 alat kelamin. Si Platyhelminthes ini mempunyai 2 alat kelamin. Lalu ada sistem pencernaannya belum sempurna atau tidak ada. Sistem pencernaan dalam pada filum Platyhelminthes ini belum sempurna atau tidak ada. Lalu ekskresinya ini menggunakan phlegm cell. Klasifikasinya ada 3, yaitu Turbellaria, T, Trematoda, Chastoda. Turbellaria contohnya yaitu Planaria. Terus Trematoda contohnya Fasciohepalica. Dan Chastoda contohnya Taenia. Nanti ada daur hidup nanti akan saya jelaskan. Kita ada film ketiga yaitu Platyhelminthes. Ciri-cirinya yaitu pipih seperti kata-katanya itu plat, artinya pipih. Lalu dia bersifat hermafrodit yang artinya mempunyai 2 alat kelamin. Lalu sistem pencernaannya belum sempurna atau tidak mempunyai tidak ada gitu. Sistem pencernaannya belum sempurna atau tidak ada ya. Lalu sistem ekskresinya itu phlegm cell. Ada 3 klasifikasinya, yaitu Turbellaria, T, Trematoda, dan Chastoda. Contoh dari Turbellaria yaitu Planaria, terus Trematoda yaitu Fasciohepalica, Chastoda yaitu Taenia. Lalu di bawah sini ada daur hidup Fasciohepalica. Jadi contohnya ini ya, Fasciohepalica itu cacing hati. Daur hidupnya gini nih, dimulai dari fase telur, berkembang menjadi larva, lalu serkaria, lalu metaserkaria, lalu ke cacing hati dewasa. Nah, di bawahnya ada artikel lagi nih, infeksi cacing hati dapat terjadi pada 2 fase perkembangan, yaitu pada fase serkaria dan fase metaserkaria. Seperti contoh yang tadi, daur hidup Fasciohepalica yaitu dari Metasenia, yaitu ini makanannya produsennya kayak produsen itu Metasenia, termakan oleh hewan ternak lalu mengeluarkan kotoran ini berupa telur, masuk ke dimakan si seafood ini, berkembang menjadi sporokista, lalu berkembang lagi menjadi redia, semakin dari sporokista lalu ke redia semakin besar, lalu menjadi serkaria. Keluarlah dari siput, setelah menjadi serkaria keluar dari siput lalu kembali lagi berputar, berulang lagi. Lalu ada daur hidup Taenia, yaitu dari telur ya. Proklotit yang berisi telur masak itu termakan oleh babi nih, berkembang menjadi onkosfer, lalu berkembang menjadi larva, lalu berkembang menjadi hesa, lalu berkembang menjadi Cysticercus dan termakan oleh manusia, lalu berkembang menjadi cacing dewasa. Seperti itulah daur hidup dari cacing Taenia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.